Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Hairunisa dari kelas B dengan NIM H01213003. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan uji paired sample t-test dengan menggunakan SPSS. Konsep dasar uji paired sample t-test. Paired sample t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara rata-rata dua sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Dan terakhir, uji paired sample t-test merupakan bagian dan statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagaimana satuan dan statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Contoh soal. Seorang dosen ingin menguji apakah ada perbedaan signifikan antara kemampuan menulis writing dan kemampuan bicara atau speaking pada mahasiswa. 15 mahasiswa mengambil tes writing dan speaking. Kemudian, hasil dianalisis dengan menggunakan paired sample t-test pada SPSS. Baik, di sini kita akan langsung saja menyalin datanya, lalu kita pindahkan ke aplikasi SPSS. Pertama salin, namun sebelum itu kita ke variable view untuk menulis namanya yaitu writing dan speaking di bagian name. Setelah itu kita pindah ke label dengan nama yang sama seperti tadi, yaitu kita ketik saja writing dan speaking. Kemudian kita pindah ke data view. Nah, di sini sudah terlihat namanya, tinggal kita pindahkan saja data yang sudah di copy tadi. Tinggal kita paste saja datanya. Nah, di sini sudah kelihatan datanya, lalu kita bisa pindah ke analyze. Karena kita menggunakan metode paired sample t-test, maka kita memilih opsi baik. Pada tabel paired sample statistik menunjukkan nilai deskriptif masing-masing variabel pada sampel pasangan. Yang pertama, tes awal mempunyai nilai rata-rata atau mean 25 dari 15 data. Sebaran data atau STD deviation yang diperoleh adalah 2,5 dengan standar error 0,6. Tes akhir mempunyai rata-rata mean 29 dari 15 data. Sebaran data yang diperoleh yaitu 3,7 dengan standar error 0,9. Hal ini menunjukkan tes akhir pada data lebih tinggi daripada tes awal. Namun, rentang sebaran data tes terakhir juga menjadi semakin lebar dan dengan standar error yang semakin tinggi. Kedua, table paired sample correlation. Paired sample correlation berpasangan. Hal ini diperoleh dari koefisien korelasi persan bivariat dengan uji signifikan dua sisi untuk setiap pasangan variabel yang dimasukkan.
dan D3 paired sample t-test. Tabel paired sample t-test merupakan tabel utama dari output yang menunjukkan hasil yang dilakukan. Hal ini dapat diketahui dari nilai signifikasi pada tabel. Nilai signifikasi pada contoh kasus ini adalah 0,01, yaitu kurang dari 0,05, sehingga hasil tes awal dan tes akhir mengalami perubahan yang signifikan. Berarti berdasarkan statistika deskriptif teks awal dan teks akhir, terbukti tes akhir lebih tinggi dapat penjelasan kolom tabel paired sample t-test. Kolom pertama menunjukkan pengujian pasangan. Pada contoh pada baris 1 berisi data pair 1. Jika kita melakukan pengujian dengan banyak pasangan, maka baris yang dihasilkan akan lebih banyak. Min menunjukkan rata-rata perbedaan nilai dari dua variabel yang diuji yang merupakan selisih akhir min tes awal dan tes akhir. Ketiga, STD deviation menunjukkan standar deviasi dari skor perbedaan. Keempat, STD error mean menunjukkan standar error dari perbedaan nilai digunakan dalam menghitung statistik uji interval kepercayaan, lower dan upper bound. Kelima, T menunjukkan statistik uji dilambangkan dengan T untuk uji berpasangan paired sample t-test. DF menunjukkan derajat kebebasan dari pengujian. Dan ketujuh, SIG atau two-tailed merupakan p-value atau signifikasi hasil pengujian yang bersesuaian dengan statistik uji atau T dan derajat kebebasan DF. Baik, itulah tadi pemaparan yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.